Sahabat setia Tuhan, dalam Roma 1 ayat 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebuah tema saya berikan dari pembacaan firman Tuhan di atas, yaitu Injil kekuatan Allah. Sahabat setia Tuhan, iman Kristen didasarkan pada firman Allah. Firman Allah ada kekuatan yang dahsyat yang mengadakan dari ketidakadaan. Hal ini dapat dilihat sejak awal penciptaan dunia. Hanya dengan berfirman, maka segala sesuatu jadi. Dunia diciptakan hanya dengan firman. Ada kuasa di dalam firman Allah. Sekalipun tidak terlihat, namun kuasanya nyata. Ini adalah fondasi iman Kristen itu. Dalam perjanjian lama, firman itu tidak terlihat abstrak. Manusia tidak mengenalnya. Dalam perjanjian baru, firman itu menjadi nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Firman itu menjadi nyata supaya manusia mengenal sang firman itu. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jika dalam perjanjian lama manusia jatuh dalam dosa karena ingin menjadi sama dengan Allah, maka di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Ia mengembalikan manusia pada posisi yang seharusnya sebagai ciptaan. Kabar baiknya adalah bahwa Kristus datang menebus manusia berdosa. Ini adalah kabar baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, sang firman hidup itu. Injil adalah kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus sebelum diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus meyakini bahwa manusia diselamatkan karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik lainnya. Jika ini yang terjadi, maka keselamatan itu bukan berpusat pada Allah, tetapi pada diri manusia. Bagaimana mungkin manusia berdosa dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Saudara, mengapa orang mati harus dimandikan? Karena orang yang sudah mati tidak bisa mandi sendiri, makanya harus dimandikan. Hidup saudara dan saya yang tadinya harus mati atau binasa, namun karena kasih Tuhan yang begitu besar, Dia rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya Rasul Paulus sadar akan kesalahpengertiannya itu. Kepada jemaat Kristen di Roma, Paulus menulis keyakinannya yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil atau kabar baik itulah yang telah menyelamatkan Rasul Paulus dari keyakinan dirinya yang keliru, yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Namun pada akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang mengubahkan hidupnya yang tadinya seorang pendosa, pembunuh, penjahat, menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Karena firman-Nya itu Allah sendiri yang bekerja dalam hidupnya. Sahabat setia Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dapat percaya kepada Kristus karena Injil, kabar baik yang dibawa oleh Kristus itu. Hanya karena Injil maka manusia diselamatkan. Hanya karena firman hidup saudara dikuatkan, dipulihkan, karena Injil itu berkuasa seperti dinamit yang menghancurkan gunung-gunung batu. Injil, kabar baik, berkuasa menyelamatkan manusia dari kehidupan yang berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.